menuju masyarakat sejahtera. Yuk kita belajar tema 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Di semester 2 ini kita akan belajar di KD 3.4. Yuk kita sama-sama melihat kompetensi dasar hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.4, yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan berbangsa yang sejahtera. Sedangkan di 4.4 yaitu menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, serta mengidentifikasi upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita bersama awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita membahas materi kita hari ini, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, kita harus melihat sejarah singkat proklamasi Indonesia. Nah, kita akan melihat sedikit tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Di gambar yang pertama adalah bom Hiroshima Nagasaki. Ini sudah pernah Ustaz juga sampaikan ketika di pembelajaran sebelumnya. Bom Hiroshima Nagasaki ini terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, gambar yang kedua, kalau di sini adalah rumah yang digunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta saat diamankan oleh golongan muda. Ini ada di Rengas Dengklok. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu pengetikan teks proklamasi oleh golongan muda, yaitu Sayuti Melik. Sedangkan gambar yang terakhir ini adalah gambar Presiden Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi. Ini harus kita pahami dan juga kita harus tahu tanggal-tanggal kejadian-kejadian penting sebelum pembacaan teks proklamasi dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa tokoh-tokoh penting dalam usaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia serta perannya. Yang pertama adalah golongan tua. Tokoh yang termasuk golongan tua yaitu Insinyur Soekarno. Perannya dalam mewujudkan kemerdekaan diantaranya yang pertama adalah menyusun teks proklamasi, membacakan teks proklamasi, dan juga menjadi Presiden pertama Republik Indonesia serta menjadi Ketua PPKI. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Perannya dalam mewujudkan kemerdekaan yaitu menyusun teks proklamasi, dan yang kedua adalah menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya kita mengenal beliau yaitu Ahmad Subarjo. Perannya yaitu menyusun teks proklamasi dan juga menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Yang terakhir yaitu Muhammad Yamin. Beliau adalah salah satu tokoh yang memberikan gagasan dasar negara Indonesia. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang termasuk dalam golongan muda. Ada siapa saja? Yang pertama ada Sultan Syahrir, Sukarni, Darwis, Sudiro, Elkana, Khairus Saleh, Sayuti Melik, Yusuf Kunto, Adam Malik, BM Dia, dan lain-lain. Nah, anak-anakku, kita akan melihat dari tokoh-tokoh yang berperan juga untuk mewujudkan kemerdekaan. Ini perannya juga cukup penting dalam mewujudkan kemerdekaan. Yang pertama adalah Fatmawati. Beliau lebih kita kenal sebagai istri Presiden Soekarno. Apa peran beliau dalam mewujudkan kemerdekaan? Yaitu menjahit bendera pusaka merah putih. Yang selanjutnya yaitu Latif Hendraningrat. Tokoh ini
berperan dalam menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu Sayuti Melik. Beliau adalah orang yang mengetik teks proklamasi. Dan yang terakhir, tokoh ini dari Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Beliau mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan naskah teks proklamasi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu makna proklamasi. Yang pertama, makna proklamasi dalam aspek spiritual memiliki makna meyakini bahwa kemerdekaan itu berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu aspek hukum. Aspek hukum ini memiliki arti berlakunya hukum Indonesia bagi rakyat Indonesia. Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ini menggunakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Belanda. Maka saat kemerdekaan berlangsung, ini menjadi awal dari hukum Indonesia diterapkan untuk rakyat Indonesia. Sedangkan yang ketiga, kita akan lihat aspek politis. Artinya, Indonesia ini sudah diakui menjadi negara yang merdeka dan sudah diakui menjadi negara yang berdiri sendiri. Sedangkan makna proklamasi yang terakhir yaitu aspek historis. Ini berarti sebagai titik puncak perjuangan Indonesia. Melalui peperangan, melalui perundingan, Indonesia sudah bebas dari penjajah. Nah, upaya apa saja yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan? Kita akan lihat yang pertama adalah kita harus rajin dan giat belajar, mengharumkan nama bangsa dengan mengikuti kompetisi-kompetisi internasional, memperdalam ilmu agama, mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, menjaga lingkungan sekitar, serta selalu berperilaku baik. Nah, anak-anakku, yang selanjutnya ini adalah fokus materi kita hari ini, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera. Apa yang harus dilakukan agar masyarakat Indonesia ini bisa sejahtera? Yang pertama, kita harus berperan serta aktif dalam pembayaran pajak. Supaya lebih jelas, maka Ustadz akan memberikan video berikut ini. Selamat pagi. Kali ini Bapak akan membahas tentang apa itu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Namun, menurut Charles M. McClure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak, orang pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan sanksi hukum seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak yang terbukti melakukannya. Jadi, jenis-jenis pajak itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Ada juga bea materai, bea masuk, dan bea cukai. Yang kedua adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, kita seringkali menemukan pajak ini ketika kita memakan di sebuah restoran. Kita akan menemukannya apabila kita sudah membayar makanan tersebut, yang dinamakan pajak restoran. Dan yang terakhir adalah pajak bumi dan pembangunan. Biasanya dikenakan pada hotel, apartemen, atau rumah pribadi. Dari semua jenis pajak tersebut, kalian tahu nggak sih apa fungsi dari pajak tersebut? Berikut adalah fungsinya. Fungsi yang pertama adalah sebagai layanan transportasi publik.
Kemudian sebagai pelayanan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana pendidikan. Sekian materi yang Bapak berikan hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Nah, dari video tersebut kita bisa mengetahui apa itu pengertian pajak, kemudian macam-macam pajak, dan fungsi pajak untuk negara. Makanya, jangan sampai telat membayar pajak. Yang kedua, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera adalah mengoptimalkan pendapatan negara. Ada 3 cara untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Yang pertama adalah meningkatkan ekspor dan impor. Yang kedua adalah mengelola SDA. Sedangkan yang ketiga adalah memberdayakan sumber daya manusia. Dengan cara apa? Yang pertama adalah meningkatkan ekspor impor. Artinya, barang-barang yang diproduksi oleh Indonesia haruslah berkualitas yang baik, maka akan diminati oleh negara luar negeri dan juga dalam negeri tentunya. Kemudian yang kedua adalah mengelola sumber daya alam dengan baik. Sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat beragam, maka kita harus mensyukuri dan memanfaatkannya dengan baik. Yang ketiga adalah mengembangkan sumber daya manusia. Maka ini perlu kita lakukan apa? Harus belajar dengan rajin, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang dapat meningkatkan profesionalitas kerja, dan juga mengembangkan potensi minat bakat yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Nah, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang terakhir yang harus dilakukan adalah menumbuhkan semangat wirausaha di masyarakat. Contohnya kita lihat pada gambar-gambar yang ada di sini. Yang pertama bisa kita membuat usaha jilbab atau kerudung, kemudian di sini ada sepatu kulit, kemudian yang terakhir ada kerajinan batik. Maka ini bisa kita lakukan agar terwujudnya masyarakat sejahtera yang ada di Indonesia. Baik anak-anakku, sebagai tugas kalian di rumah, yaitu kalian harus mengerjakan tugas KI 3 dan KI 4 yang Ustaz berikan. Baik, untuk tugas KI 3, yang pertama adalah jelaskan makna proklamasi kemerdekaan berdasarkan aspek politis. Yang kedua, sebutkan 3 tokoh yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia beserta perannya. Dan yang ketiga, sebutkan 3 fungsi pajak dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, untuk tugas KI 4, kalian Ustadz minta membuat mind map atau rangkuman yang berisi tentang materi mewujudkan masyarakat sejahtera yang Ustadz jelaskan tadi. Nah, anak-anakku, mudah bukan tugas yang Ustadz berikan? Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Baik, anak-anakku, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ustadz ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar, dan juga jangan lupa sholat 5 waktu dan mengajinya. Baik anak-anakku, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.